Aku akan segera memberitahu ayahku tentang kamu dan anak itu. Bukannya kamu bilang waktu kamu pulang ke Indonesia, ayahmu memaksamu untuk menikah? Aku akan menyelesaikannya. Wudani, ternyata kamu selalu menolak pernikahan. Sudah lama punya wanita dan anak di luar. Dia sudah punya anak, ngapain kamu lihat dia lagi? Urusan apa? Gak ada hubungannya sama kamu. Kamu, Keluarga Wu sudah lama jadi keluarga kelas bawah, bahkan kepala keluarganya. Tunduk sama aku, kenapa kamu bisa suka dia? aku kasih tahu, meski mati aku mau mati. Di buku keluarga Wudani. Baik. Gak mau nikah sama aku ya? Kamu mau dia kan? Aku bantu. Kamu si imut, berapa lama lagi mau sembunyiin? Jongkok. Aku suruh kamu pulang buat nikah, bantu urusan keluarga. Kamu udah ngapain aja? Ayah, karena kamu udah tahu, aku kasih tahu. Aku mau nikah sama dia. Berani kamu cari yang kayak gini, belum nikah. Udah punya 2 anak, pantas masuk keluarga Wu? Pukul. Cukup. Siapa yang berani sama mereka? Bersihkan mulutmu. Wanita pilihanmu, belum masuk keluarga Wu. Udah berani sama keluarga Wu, kayaknya kalian gak nganggap keluarga Wu. Di mata kalian. Jangan ribut, Paman Wu bukan ayah kita. Tes darah, buat tes DNA anak ini. Aku. Kembalikan anakku. Ayah, udah cukup belum ributnya? Kamu kena obat apa sama dia? Aku ini buat bikin kamu lega. Urusan kita, jangan ikut campur lagi. Gak dengar ya, anak ini bukan anakmu. Aku tahu. Keluarga Wu di selatan udah lama, darahnya murni. Gak boleh ada anak haram masuk. Kakek, kenapa kamu bisa bingung? Paman Wu waktu ketemu pelatih Siu, udah tahu dia hamil. Bahkan pernah nolongin dia, nemenin dia melahirkan. APA. Ayah, aku tahu semua. Siu itu wanita baik. Dia hamil sebelum nikah, kamu malah seneng nemenin dia melahirkan. Ayah, dia bukan kayak yang kamu bayangin. Aku suruh kamu nikah sama anak keluarga terhormat. Tapi kamu malah cari yang jelek kayak gini. Dani, aku udah bilang, anak dan ayah anak itu adalah batas bawah saya. Siu, kamu tenang saja. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Antara aku dan Wudani, tidak pernah ada rahasia sama sekali. Kalau sampai aku tahu lagi, kalian berani mengincar anakku, jangan salahkan aku kalau tidak ramah. Cisalpang, ayo kita pergi. Kalau kamu menikahi wanita seperti ini, kecuali aku mati. Tuan, ada masalah besar. Kabar tentang anak muda sudah tersebar, harga saham perusahaan jatuh. APA. Tuan. Sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Wu kalian. Keluarga Lu dari Nanjing, Lu Yuyu. Sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Wu kalian. Ya, keluarga Lu dari Nanjing, Lu Yuyu. Ayah, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin menikahi Wudani. Penkan. Tidak pantas. Ayah. Seumur hidup ini, aku tidak akan menikah kecuali dengan Wudani. Gadis ini sangat menyukai anakku, ayahnya pasti tidak akan melewatkannya. Keluarga Lu dari Nanjing peringkat ketiga, asal bisa mengatasi keluarga Lu. Keluarga Wu pasti akan selamat. Yuyu, bangun dulu, kita bicara baik-baik. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Masalah memalukan anakmu sudah tersebar luas. Perusahaan hampir bangkrut, sekarang aku. Kalau aku mengumumkan pernikahan denganmu, bukankah itu membantu keluarga Wu menyelesaikan krisis ini? Pak Lu, kata-kata Anda ini. Pak Lu datang sendiri, bukankah karena putri Anda membatalkan pertunangan dengan Wang Shen, orang terkaya di Nanjing. Tapi, bekerja sama dengan keluarga Wu juga merupakan jalan yang baik. Jadi, kita bisa bilang ini pernikahan antar keluarga besar, gabungan kekuatan. Tenang, aku pasti akan membuat Wudani datang tepat waktu. Tenang saja, Wudani tidak akan datang lagi. Siapa yang gadis Kampungan, tidak tahu apa yang Dani. Dia gila apa, sampai menyukai orang rendahan seperti kamu. Lihat apa yang kamu lakukan padanya, sampai dia jadi seperti ini. Wudani sebagai penerus keluarga Wu
harus menikah dengan keluarga kuat, sekarang malah sudah. Dikabarkan punya anak haram, harga saham keluarga Wu anjlok. Rantai keuangan hampir putus. Aku bisa menjelaskan. Aku datang hari ini, berharap kamu bisa datang ke konferensi pers sore ini. Jelaskan hubungan kalian. Jauhkan dirimu dari Wudani selamanya. Kenapa? Menjelaskan saja. Apakah begitu sulit? Wudani sendiri, kenapa tidak datang mengganggu? Halo. Siu, siang ini. Akan ada konferensi pers, aku sudah di lokasi. Ada beberapa hal yang perlu kamu jelaskan bersama, kamu harus datang. Sudah dengarkan? Siang ini datang ke lokasi, di konferensi pers. Jelaskan semua ini dengan jelas. Dani tidak akan meninggalkan keluarga Wu demi kamu. Dan merugikan ayahnya. Aku akan mempertimbangkannya. Benar-benar tidak mengerti, wanita seperti kamu, jangan berharap. Pada pria seperti Dani yang berasal dari keluarga terhormat. Lihat dulu apakah kamu pantas. Aku beritahu kamu, konferensi pers hari ini berhubungan dengan nasib keluarga Wu. Kalau kamu berani bicara sembarangan, aku akan membuat wanita itu dan anaknya menghilang. Kalau kamu berani menyentuh mereka, sejak saat itu kamu akan kehilangan anakmu ini. Aku sudah bicara dengan keluarga Lu setelah masalah ini selesai. Kalian segera umumkan pernikahan. Ayah, memaksaku tidak ada gunanya. Aku sudah bilang ke Usiu, aku ingin bersamanya. Secara terbuka. Kamu. Anakku bukan anak haram Wudani. Antara aku dan Wudani tidak ada hubungan apa-apa. Pertemuan kami hanya sebuah kelaan. Ayah anakku adalah orang lain, meskipun dia sudah meninggal. Jadi kamu menepuk Wu dan I. Kamu sama sekali tidak mencintainya, hanya memanfaatkan keluarganya. Ya, aku tidak mencintainya. Aku punya anakku dan hidupku sendiri. Kalau begitu, kamu dan Wudani sama sekali tidak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungan, aku akan memutuskan hubungan dengan Wudani. Dan keluarga Wu juga menghentikan rumor anak haram. Sampai di sini saja. Sudah aku jelaskan, kamu puas? Jadi, semua yang kamu katakan benar. Dani, aku pikir konferensi pers ini adalah kabar gembira untukmu. Apa yang ingin kamu katakan? Ayahku bilang, kapan kita janjian dengan ayahmu untuk membicarakan tentang pernikahan kita? Terserah. Kalau begitu kamu setuju ya? Bukan dia, siapapun boleh. Kamu lebih memilih memberikan hatimu pada wanita seperti itu daripada padaku? Kenapa kamu? Bukankah kamu sendiri yang bilang, saat latihan, setiap detik harus serius? Hari ini tidak ada minat. Aku tahu, kamu sedang kesal akhir-akhir ini. Kenapa Paman Wu tidak datang lagi? Kalau dia ada, kamu masih bisa sedikit bahagia. Kalau ingin melihat kami, tunangan yang manis, aku akan mengirim undangan kepadamu. Kamu benar-benar pikir bisa menikah dengan Wu dan Ni? Bagaimana kamu bisa masuk? Lekukan seperti yang aku katakan, lihat Wu dan I. Apakah dia akan datang mencariku demi kamu? Tolong! Tunjukkan pada tunanganmu, kamu diculik. Apa yang akan dia lakukan? Sibuk dengan urusan pernikahan, bicarakan nanti. Katakan padanya aku diculik. Jangan bodoh, dia tidak akan bertanggung meskipun kamu mati. Kamu telah melakukan segalanya untuk keluarga Wu, memainkan sandiwara tunangan. Menyelamatkan harga saham mereka, sekarang hanya mendapat gelar tunangan. Dia pasti akan menikahiku suatu saat nanti. Apakah dia menganggapmu penting? Apa yang kamu inginkan? Bantu aku, lakukan seperti yang aku katakan. Bukankah kamu menginginkan Wu dan Ni? Aku jamin kalian akan bersama.
Berhenti, aku tunanganmu. Aku sudah diculik, kamu tidak peduli sama sekali? Bukankah ini semua rencanamu? Apa yang ingin kamu buktikan? Jika hari ini yang terjadi adalah Wu Xiu, apakah kamu masih akan bersikap acuh tak acuh? Kalian berdua bukan tipe orang yang sama. Tenang, Tuan Muda, kali ini kita menggunakan bandara pribadi. Ayahmu pasti tidak akan tahu kita sudah kembali. Bukankah katanya tidak akan ada masalah? Kenapa masih ketahuan? Sial, pilotnya adalah orang ayahmu. Mohon Tuan Muda menyelesaikan pernikahan. Tuan Muda, jangan melawan lagi, pernikahan sudah diatur. Harap jangan membuat kami sulit. Kembali dan katakan pada ayahku, aku tidak akan menikahi orang yang tidak aku cintai. Jangan kejar, keselamatan Tuan Muda yang penting. Begitu dia kembali ke negara, dia tidak bisa lari lagi. Bisakah kamu bekerja dengan baik? Begitu kembali ke negara, akan sulit untuk lepas dari cengkeraman ayahku. Wanita hamil ini masih berlatih tinju. Cowok ganteng, lihat tulangmu yang luar biasa, pasti. Bahan yang bagus untuk belajar taekwondo. Bukankah ini taekwondo untuk anak-anak? Kamu bisa membawa anakmu untuk belajar, atau keponakanmu. Ada pencuri. Jangan ikut campur, minggir. Gak apa-apa kan? Jangan biarkan dia kabur. Sudahlah, aku yang urus. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bayinya sehat-sehat aja, gak ada masalah besar. Tapi pulang nanti. Harus banyak istirahat. Aku akan lebih hati-hati belakangan ini. Jangan lakukan gerakan berbahaya lagi. Terrace, gimana sih cara kamu jagain dia? Aku. Dia hamil masih latihan taekwondo. Barusan tuh, hampir aja berantem sama maling. APA, udah berapa bulan ini masih latihan taekwondo? Gila aja lo. Gak bisa, jadwal laginya udah penuh. Masa iya? Kurang satu kelas semuanya kenapa? Emang gak bisa ngajar lagi habis lahiran? Gak bisa. Aku dari kecil udah latihan silat, udah terbiasa tinju. Aku tahu batasanku kok. Ya sudah ya, yang penting jangan sampai stres lagi. Sini ibu hamil, kasih kontaknya. Bukan dok, salah sangka. Bukan, stop. Ayo, pasien berikutnya. Walaupun salah sangka, tapi dia juga benar. Kamu kan lagi hamil. Suamimu malah membiarkan kamu keluar buat latihan. Emangnya urusan lo? Wu Xiu. Lo udah dapat pengganti, sampai punya anak lagi? Jangan asal nuduh. Aku paling benci orang kayak lo. Sok-sokan romantis. Lagian kan udah cepet-cepet cari orang, terus punya anak. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dia juga bukan bapaknya anakku. Ketahuan masih gak mau ngaku. Suamimu baru aja meninggal berapa hari. Langsung cari yang baru. Kamu bilang suaminya meninggal? Sok-sokan apa sih? Aku. Dani, tolongin aku cepat. Aku diculik sama keluargamu. Tuan Muda, percuma saja kamu kabur. Lepasin temanku, dia gak ada hubungannya. Kalau gak pakai dia buat ancam, apa kamu gak berniat pulang? Ya, aku bukan alat bisnis kamu. Pernikahanku gak seharusnya diatur. Emangnya, aku cari uang buat keluarga ini, bukannya juga buat kamu? Ibu mau aku jadi orang yang bebas dan independen. Bisa hidup seumur hidup sama orang yang dicintai. Aku harus memenuhi pesan terakhirnya. Sekarang kamu dan teman-temanmu yang tidak baik sedang bersenang-senang di luar. Apakah itu bisa membalas jasa ibumu yang sudah meninggal? Dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya di rumah ini. Aku tidak akan menikahi seseorang yang tidak aku cintai. Kalau tidak, bukankah aku akan menjadi seperti kamu? Kurang ajar. Pukul anak durhaka ini. Apakah dia ayah kandungmu? Kenapa begitu kejam? Itu adalah cara dia yang biasa. Cepat, berikan handphonenya padaku. Tidak menyangka, secepat ini sudah merepotkanmu. Kamu membantuku, aku membantumu, sekarang kita sudah selesai. Kita tidak perlu berhubungan lagi. 2, 3, 4, 5. Pelatih, aku juga ingin belajar taekwondo. Kenapa bilang lagi? Aku mau menyerah. Ini adalah taekwondo anak-anak, hanya menerima anak-anak. Kalau begitu, aku sedang bertengkar dengan warga. Aku ingin mencari pekerjaan sebagai asisten pelatih. Boleh?
Dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, bahkan tidak bisa mengalahkan anak-anak kami. Aku tahu mantan suamimu sudah meninggal, kamu sedang hamil sendirian. Membesarkan anak juga tidak mudah, aku ingin merawatmu, boleh? Aku butuh kamu merawat. Katanya kamu yang datang mencari kepala pelatih kami. Iya, Kamu kenal dengannya? tentu kenal, kalau tidak, untuk apa aku kesini? Nah, cara kamu salah. Ayo, aku akan membawamu ganti baju, kamu akan bertanding dengannya. Mungkin hubungan kalian akan menjadi lebih dekat. Ternyata cara ini cukup efektif. Kamu ngapain? Siapa yang mengizinkan kamu memakai baju ini? Shiyu. Kamu berani memakai baju pertandingan almarhum suaminya? Apakah kamu ingin membuatnya mati karena tekan? Lepaskan baju itu dan pergi. Halo, apakah ada seorang wanita hamil bernama Wu Xiu? Tidak ada. Berhenti. Jangan mendekat, aku tidak melihatmu, aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak sengaja, aku datang untuk minta maaf. Lagi pula bukan kamu. Aku, jangan paksa aku bertindak di sini. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk minta maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu baju itu adalah baju almarhum suamimu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Pergilah dan bawa barang-barangmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Barangnya tinggal, kamu bisa pergi, tidak dengar ya? Kan kamu yang bilang padaku. Lagi pula, kalau kamu tidak bisa melupakannya, aku bisa jadi penggantinya. Kenapa sih kamu harus nempel terus sama aku? Dasar brengsek, masih juga ngomongin almarhum suaminya, kamu tidak tahu ya? Bukan, orangnya sudah tiada, tapi hidup harus terus berjalan. Jangan bicara lagi. Kamu tahu apa sih? Maksudku, kamu sedang hamil, kalau kamu mencintainya. Jaga dirimu sendiri. Diamlah, aku juga tidak butuh kamu jadi penggantinya. Kalau begitu, pertimbangkan aku, pacaran sama aku. Dasar anak kecil, jangan ngomong kosong lagi, ngomong apa sih? Percaya tidak percaya, aku bisa membunuhmu. Lihatlah, kondisi keluargamu cukup baik, tidak perlu bersaing denganku. Sebenarnya kamu suka apa sama dia? Hemo bawa enak lagi. Oh, begitu ya. Beda, aku bisa merawatnya, sudah jangan bicara lagi, cepat pergi. Kalau begitu, rencanamu terhadapku, tidak mau menjelaskan? Menjelaskan apa? Kamu tahu Xiu punya masalah dengan almarhum suaminya. Dan ingin mengusirku, jadi. Kamu menyuruhku memakai baju almarhum suaminya, supaya dia membenciku. Kamu ngomong apa sih? Bersaing boleh, tapi tidak perlu. Pakai cara yang begitu rendah. Jangan bicara lagi, aku tidak mengerti. Tidak mengerti ya? Kalau begitu aku kasih tahu, aku tidak akan menyerah. Karena aku juga menyukainya. Camel. Coba lagi deh. Kakak senior, kakak senior. Suster, suster. Ada APA, kamu ini pendampingnya? Pasien infus, kamu bisa tidur. Kenapa kamu lagi? Ganti cowok lagi. Bukan. Ini memang tidak tenang, baru beberapa bulan. Terus ganti pacar. Maksud kamu apa sih? Dan kamu, Aku. bahkan pasien saja tidak bisa jaga. Kamu ini main sandiwara. Atau pendamping? Dia hamil, kamu tidak tahu ya? Kalau kamu peduli sama anak dalam perutnya, jangan cari dia. Sudahlah kakak senior. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku bisa sendiri. Aku tidak mau pulang. Pasangan anjing memang tidak pilih-pilih. Ibu hamil ini memang tidak tenang, ternyata bukan hanya berganti. Ini 1 lawan 2. Pasien mencari beberapa perawat, kamu juga ikut campur. Kamu begitu arogan, apakah direktur tahu? Direktur, kamu pantas menyebut direktur kami. Kepala perawat Fang mencari kamu, kamu tunggu saja. Seperti kamu ini, dia biarkan orang lain berlakukan tidak adil. Kamu tidak peduli. Kamu ini laki-laki apa? Kamu di sini pura-pura APA? Kamu punya kemampuan?
Kalau punya kemampuan, kamu sewa seluruh rumah sakit. Udani, kamu ngapain? Turunkan aku. Agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Aku sudah menyewa seluruh rumah sakit. APA. Sekarang kita pergi ke kamar Vip. Agar kamu tidak diperlakukan tidak adil lagi. Aku tidak perlu kamu turunkan aku. Apakah kamu tidak ingin orang yang memfitnah kamu minta maaf? Tidak perlu, biarkan aku pergi. Aku sudah lihat kejadian kemarin, semuanya salah dia. Harus minta maaf padamu. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Aku melihat mantan suamimu. Sudah, jangan bahas dia lagi. Aku tidak peduli dengan mantan suami atau Wudani. Tidak ingin terlibat dengan siapapun lagi. Aku tidak tahu kamu orangnya yang Master Wu, tenang saja. Kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tidak perlu, Direktur, aku tidak ada hubungan dengannya. Tolong bantu aku untuk keluar dari rumah sakit. Bagaimana suaminya meninggal? Tidak jelas, sepertinya kecelakaan. Saat itu baru menikah, masih bulan madu. Tidak heran reaksinya begitu besar. Mantan suaminya masih muda. Juara taekwondo juga, dan mantan suaminya baru saja meninggal. Dia sudah hamil, sangat tidak mudah sendirian. Saudara, dengan latar belakang dan statusmu, kenapa kamu bisa tertarik padanya? Kamu tidak dengar direktur bilang, Wu Xiu sudah menikah. Mantan suaminya meninggal, dia masih mengandung anaknya. Kamu nekat mengejarnya, kamu gila? Tentu saja aku punya pertimbangan sendiri. Kamu adalah yang Master Wu dari keluarga selatan. Kamu tidak mau menikahi putri bangsawan, malah mau menikahinya. Kamu ngerti apa? Kenapa kalian lagi? Formulir pendaftaran? Aku mau mendaftar. Kamu tidak bisa Dia sudah bayar uang pendaftaran, masih tidak bisa? datang ke dojo kami. Pertama-tama harus punya semangat bela diri. Kami punya banyak semangat. Dan latihan harus dimulai dari dasar. Kalian sudah terlambat. Kamu. Album koleksi Ultraman. Apakah kita teman keadilan? Kamu adalah teman yang dibutuhkan dojo kami. Lima, 6. 7. Perhatikan gerakan dan kekuatan. 8. Siap. Keluar. Tempat pendaftaran kalian sudah menerima saya sebagai murid. Kontrak dan formulir pendaftaran sudah saya tanda tangani. Cinta, kamu datang, bawa dia untuk Rifan. Itu, saya tetap harus mendengarkan pelatih Xiu. Hei pengkhianat kecil, kemana janji kemitraan kita? Bisakah kalian jangan berantem di sini? Kalau dia benar-benar ingin belajar, maka harus ikut aturan kita. Aturan apa? Amble ini dan ganti baju. Semua pemula harus melakukan tes, saya ingin melihat. Seberapa hebat sih kamu ini? Pelatih Xiu, dia sepertinya benar-benar ingin belajar. Paman ini orang baik, terima dia saja. Sudah, berhenti. Apakah perlu sampai membungkus diri seperti ini? Coba kamu biarkan pria besar memukulmu sepanjang sore. Ayahmu sudah menyuruh orang mencari keberadaanmu. Saya Hamper Tidak Tan. Tuan muda, saya mohon cepat kembali. Kalau ayahmu tahu saya membantumu, saya hancur. Dia menyuruhku kembali, hanya untuk membuatku menikah dengan orang pilihannya, menyelamatkan perusahaannya. Kalau suara hari saya mungkin jangan salahkan saya. Dia sama sekali tidak mencari saya, dia menyuruhku kembali. Hanya untuk menyelamatkan saham perusahaannya. Kepentingan perusahaannya. Sebenarnya, sesuai rencana ayahmu untukmu. Kalau kamu menikahi si putri kaya itu, keluargamu akan menjadi keluarga nomor 1 di Nanjing. Tapi, bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada seorang wanita hamil yang bisa bertinju? Bukan, siapa yang bilang aku suka dia? Kamu bukan tipe orang seperti itu, Wu Xiu itu. Memiliki pesan seperti apa? Sampai kamu dan si kakak senior itu bertengkar. Sebenarnya begini, saya hanya memanfaatkan perasaannya.
Aku ingin mengambil alih dojang taekwondo-nya. Bukan? Kenapa kamu bertindak sekeras itu? Dia cuma anak manja, harus diberi pelajaran. Dia akan terus mengganggumu. Dia tidak pernah latihan profesional. Bahkan blok dasar saja tidak bisa, kamu bertindak sekeras itu. Apakah kamu ingin membunuhnya? Kamu menyalahkanku karena dia? Aku hanya takut kamu bertindak terlalu keras. Dia adalah Kamu tidak serius ingin menahannya, kan? selama dia benar-benar mencintai bela diri, siapapun orangnya. Aku bisa mewariskan semangat bela diri, tidak ada masalah, kan? Aku tidak mengerti kamu. Apakah kamu tertarik padanya? Dia kaya dan punya pengaruh. Kamu ingin memanfaatkannya. Kakak senior, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu tentangku? Aku hanya ingin mengelola dojang dengan baik. Orang seperti dia, minatnya pasti bukan pada bela diri. Pelatih Siu, jangan marah menurutku. Kita harus meminta maaf kepada Wudani. Kenapa? Aku dengar, kalau nabrak orang harus bilang maaf. Paman senior jelas-jelas ngajak. Wudani bilang belakar dia bertindak sekeras itu. Kalau tidak luka berat, pasti cacat separuh badan. Kamu benar, kakak senior benar-benar keterlaluan. Kalau dia benar-benar mencari masalah dengan kakak senior. Wudani sepertinya bukan orang seperti itu. Dia bilang, dia benar-benar ingin berlatih di dojang kita. Kalau begitu, kamu tahu dia di mana sekarang? Tentu saja pergi. Wanita, apa maksudmu memanfaatkan dojang ini? Apa yang kamu lakukan? Lihatlah, dia seorang ibu hamil. Mengelola dojang sendiri juga tidak mudah. Dia pasti akan mencari pengganti suatu saat nanti. Kamu masih membantunya. Tidak sepenuhnya, lihatlah, aku sekarang. Utamanya adalah lepas dari kendali ayahku, aku harus mandiri secara ekonomi. Sekarang kerja di luar sulit, usaha belum tentu ada hasilnya. Tapi taekwondo berbeda. Setelah sekian lama mempelajarinya, aku menemukan bahwa orang yang berlatih bela diri itu sangat menghargai persahabatan. Dan setiap kali kamu latihan, pasti ada hasilnya. Kamu benar-benar ingin latihan taekwondo? Sudah tua begini. Ada apa? Tempat ini menyediakan makan dan tempat tinggal. Hidupku terjamin, bukan? Dan lagi, kalau aku punya usaha sendiri, aku bisa benar-benar lepas dari ayahku, aku bisa meraih kebebasan. Wudani. Kamu memang di sini. Ada apa? Kakak senior saya agak bias terhadapmu, dia terlalu keras. Saya datang untuk meminta maaf. Tidak perlu minta maaf, begini saja. Izinkan saya bergabung dengan dojo kalian, kita belajar bersama. Ini adalah beberapa alat yang kami butuhkan untuk latihan sehari-hari. Kamu perlu membantu merapikannya. Baik. Ini adalah area latihan kami. Kamu perlu membantu membersihkannya. Itu untuk latihan, yang ini untuk apa? Sepertinya kamu benar-benar tertarik dengan seni bela diri ya? Saya lebih tertarik padamu. 12, 3, 4, 5 tetap. Tak disangka, kamu benar-benar berhasil masuk ke dojo kami. Luka di kepalamu sudah sembuh? Percaya tidak percaya padaku? Sekarang saya juga anggota dojo. Pria kerja keempat. Ayo bersulang. Baik, hari ini dojo kami mendapatkan anggota baru. Sudahlah, anak kaya seperti dia tidak tahan dengan kesulitan. Begitu ya, berani bertaruh? Sebenarnya saya juga heran, kenapa kamu harus datang ke dojo kami? Yang pertama, tentu saja untuk belajar taekwondo. Hanya dengan datang ke sini, kita bisa memahami dan mencintainya. Kamu benar, tanpa cinta. Tidak mungkin bertahan melalui hari-hari latihan. Kalau bukan karena taekwondo, hati kita tidak akan punya harapan. Yang kedua, juga untuk Siu. Dia sedang hamil, tidak mudah membesarkan anak sendirian. Mengelola dojo itu sulit. Bukankah ada saya di sini? Dan ada aku. Hentikan, aku tidak butuh perawatanmu. Dan yang ketiga, juga untuk... Udang ini enak Siu, aku akan merebuskan satu untukmu. Di sini ada, ayo aku ambilkan satu untukmu. Sudah, sekarang makanannya sudah dimakan, setelah selesai kita mulai kerja. Ayo mulai, dojo taekwondo, selamat datang untuk melihat. Minum air, banyak minum air. Terima kasih. Dojo taekwondo, selamat datang untuk melihat. Dojo taekwondo, selamat datang untuk melihat. Jangan sampai kepanasan. Dojo taekwondo, selamat datang untuk melihat
Taekwondo. Boba. Sudah. Baru 1 jam lebih. Lelah ya? Kebetulan aku bawa si ahli cinta. Ayo, Kenapa yang selalu terluka adalah aku? Ayo, ahli cinta, kamu temani dia latihan. Ayo 3, 2, 1 tendang. Bagus tendang, 3, 2, 1 tendang. Ayo semangat, gerakanmu kurang baku. Ayo lagi, teknik dasar tendangan, 3, 2, 1 tendang ayo. 3, 2, 1 tendang, 3, 2, 1 tendang. Teknik dasar tendangan, 3, 2. sudah tidur masih ngigau? Lelah sekali hari ini, kita selesaikan dulu. Kalian. Hari ini kalian sudah lelah latihan ya, pulang dulu saja. Mau aku antar pulang? Tidak usah, aku pulang sendiri saja. Aku memintamu datang ke dojo bukan berarti menerimamu. Antara kita, lebih baik menjaga jarak. Satu, dua, tiga. Semua silakan ikuti ritmenya sendiri. 4. Aku bantu rilekskan. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini, kalian pulang dulu. Tidak boleh, mereka belum selesai latihan. Kakimu sudah bengkak seperti ini, bagaimana bisa mengikuti pelajaran? Kalau tidak bisa, minta kakak senior bantu ganti mengajar saja. Ada apa? Pelajaran tidak bisa dilanjutkan ya? Kami sudah bayar. Kenapa pelajaran belum selesai sudah diakhiri? Maaf sekali, aku akan minta kakak senior ganti mengajar. Bagaimana bisa? Kami tertarik dengan kualitas dojo kalian. Tertarik dengan pengajaran juara. Ya, kalau kamu pergi melahirkan. Anak-anak yang datang belajar taekwondo ini siapa yang akan mengajar? Dojo adalah jerih payahnya, dia tidak akan membiarkannya. Apa yang kamu bicarakan tidak bisa mengajar? Kenapa kamu menerima murid? Ya, kembalikan uang. Aku juga akan mengekspos kalian. Ini jelas lembaga penipuan. Apa yang aku tipu dari kalian? Kami datang untuk juara. Siapa yang menyuruh kalian hanya punya satu juara? Kembalikan uang. Kembalikan uang. Jangan ribut, kembalikan uang, cuma juara kok. Aku berikan kalian. Kalian ada apa? Kenapa orang tua? Tiba-tiba minta pengembalian uang dan diekspos. Mereka semua datang untuk juara. Sekarang Siu hamil, mungkin. Akan ada waktu kosong yang lama, tidak bisa terus mengajar. Udah nih, apa yang sudah kamu lakukan? Ini bukan urusannya. Sampai sekarang kamu masih membelanya. Sejak dia datang ke sini, tidak ada hal baik yang terjadi. Sepertinya aku harus memilih antara punya anak atau mengelola dojo. Bukankah mereka hanya ingin juara? Juara, kamu tahu arti juara itu apa? Kamu mau beli pakai uang? Siu, aku tahu kamu sudah melatih banyak juara. Semuanya habis semangat. Aku percaya aku punya bakat, asal kamu mau. Sudahlah, bakatmu itu cuma segitu. Aku bisa tahan kerja keras. Siu, kau bisa juara. Anak bisa terus lahir, dojo juga bisa terus berjalan. Kerja keras, kalau kerja keras bisa jadi juara. Aku sudah jadi juara ratusan kali. Aku percaya bela diri itu adil bagi yang berusaha. Tapi kamu saja tidak bisa mengalahkanku. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah melatih sparring partner lagi. Juara kedua. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa berhasil. Kamu bisa, Siu. Bisa tahan pahitnya latihan bela diri. Bukan dia yang gila, kamu juga gila ya? Kakak senior, Wudani ini sedang membantu kita. Kalau terus begini, lebih baik dojo ini tutup saja. Mulai. Nah, setelah latihan tadi, aku sudah melakukan tes fisik menyeluruh untuk kalian berdua. Kamu memang berbakat, tapi stamina kamu terlalu lemah. Jadi, aku sudah membuat rencana latihan baru sesuai kondisi kamu. Utamanya untuk meningkatkan stamina dan daya tahan kamu. Oke, tidak masalah. Nah, ini adalah rencana latihan baru yang aku buat.
Kalau tidak ada masalah, kita mulai sekarang ya. Aku juga mau ikut latihan. Kamu ikut-ikutan apa? Aku besar di dojo taekwondo. Aku tidak bisa membiarkan dojo ini tutup. Kalau aku juga bisa jadi juara, kita bisa lebih percaya diri. Oke, kita sepakat. Rencana latihan untuk 2 juara. Mulai hari ini. Bertahan, bertahan. Kalian ini latihan atau pacaran? Ini yang kamu bilang berjuang untuk jadi juara? Kami memang sedang latihan. Jangan bohong padaku, aku tahu niat kalian. Kalian cuma pakai nama kompetisi buat pacaran, ya? Kakak senior, kamu salah paham. Salah paham? Juara, jangan bermimpi. Kalau kamu rela mengorbankan bela diri demi seorang pria, baiklah, aku pergi. Aku nggak mau main-main sama kalian berdua yang gila ini. Kakak senior, kakak senior. Pelatih Siu. Kamu kenapa? Sakit perut. Apa mau melahirkan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Dok, apa dia mau melahirkan? Masih lama. Tapi udah bulan-bulan besar, jangan marah-marah ya. Kamu biasanya gimana merawatnya? Lalu gimana seharusnya aku merawatnya? Aktivitas dan perawatan nggak boleh kurang, sebagai suami. Harus lebih perhatian sama istri yang hamil. Coba cari tahu informasi terkait. Udah. Pulang dulu buat bikin rencana latihan baru. Udah pergi, ya? Aku belum selesai cari tahu, udah pergi. Barusan aku terlalu emosi. Kayaknya kakak senior beneran marah sama aku. Kamu lebih baik perhatian sama diri kamu sendiri. Dia. Kamu lihat apa sih? Terpesona sama siapa? Cuma kenalan lama aja. Ini loh, ruang kelas tempat kita latihan. Kita ada kelas teori ini. Ditambah praktek, kamu mau daftarin istrimu ya? Atau mau daftarin ibumu? Aku sendiri yang daftar. Pelatihan ibu dan anak kita ini. Belum pernah ada pria yang daftar. Kenapa? Nggak boleh? Boleh dong, pasti boleh. Sebenarnya, merawat ibu dan anak itu banyak pekerjaannya. Perlu ayah yang terlibat langsung buat bantu. Suami yang perhatian banget. Aku nggak cuma belajar cara merawat bayi, tapi juga belajar cara merawat ibu hamil. Waktunya, semakin cepat semakin baik. Oke, nggak masalah. Ini kamu lihat dulu. Nona Lu, kamu mau ikut kelas? Aku mau refund, batalkan kelas. Nona Lu, kelas itu dipesan khusus oleh Pak Wang, nggak bisa. Udah bilang aku nggak mau belajar, nggak mau. Kenapa aku harus menikah dengan keluarga mereka dan melahirkan anak untuknya? Oh. Kenapa kamu di sini? Apakah kita kenal? Tentu saja. Apakah kamu datang untuk menjemput istrimu pulang? Tidak, aku datang untuk belajar cara merawat ibu dan bayi. Kalau begitu, apakah kamu sudah menikah? Belum. Tuan Wu, lihat. Ini adalah kursus yang dirancang khusus untukmu. Baik, sudah diputuskan. Kalau begitu, aku tidak akan mengembalikan uangmu. Kamu sudah mengubah kursusku. Sama persis seperti dia. Baik. Dani, kamu sangat teliti. Siapapun yang menikah denganmu di masa depan pasti akan sangat beruntung. Kamu yang imut, dulu tidak mau ikut kursus ini. Sekarang setiap hari datang ke pelatihan ini. Wang Sen, kamu ngapain? Wang Sen, kamu jangan mengganggu wanita. Ada urusan apa denganmu si pria tampan ini? Wang Sen, sudah cukup. Kami hanya teman sekelas. Baik, sekarang tidak boleh bicara ya. Dulu ayahmu bagaimana memohon padaku untuk menikahimu. Tunggu saja. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Hari ini beruntung ada kamu, kalau tidak dia tidak akan melepaskanku. Sebentar lagi, aku traktor kamu minum kopi ya. Baik. Aku dari keluarga Lu,
Waktu kecil, ayahku pernah membawaku ke pesta ulang tahunmu dan memperkenalkan kita berdua. Tapi, kemudian aku dengar kamu pergi ke luar negeri. Oh begitu? Kamu anak perempuan keluarga Lu. Lu Yuyu. Ya. Kamu masih ingat aku ya? Berarti kita bisa dibilang teman lama. Itu kan Wudani. Katanya belakangan ini tidak datang latihan, sering terlambat, ternyata begini. Sudah dekat lomba, dia masih pacaran. Aku akan menghajarnya. Sudah dekat lomba, dia masih pacaran. Aku akan menghajarnya. Sudahlah. Dia memang tidak punya kewajiban membantuku, aku yang terlalu berharap. Ayo kita pergi. Sekarang kamu bagaimana? Sudah bertunangan? Belum. Sangka? Bagus sekali. Tidak tahu apakah ada kesempatan untuk mengunjungi rumahmu. Sudah lama aku nggak pulang, mungkin kedepannya nggak ada hubungan lagi sama keluarga Wu. Sama sekali. Loh kok bisa? Kan kamu satu-satunya anak laki-laki di keluarga Wu. Sekarang aku punya hobi dan karir sendiri. Udah sore, aku mau latihan dulu. Jackson. Ternyata lu Yuyu time. Ketemu Dani, tadi juga ngobrol lama banget. Oke, aku akan terus pantau. Udah nih akhir-akhir ini nggak pernah latihan ya? Sering pulang cepat atau bolong, kelihatannya juga capek banget. Kayaknya udah nggak minat deh. Udah nggak suka taekwondo lagi? Nggak cuma taekwondo, dari awal pun kita. Memang nggak satu dunia. Kayaknya emang udah nggak minat semua. Pelatih Siu ya? Nggak. Pelatih Siu, kalau mau tahu. Cewek itu siapa? Harusnya langsung tanya aja dong. Nggak usah, dia emang nggak ada hubungannya sama aku. Lagi pula dia udah bantu dojo banyak banget. Pelatih Siu kan bilang, kita ini partner? Aku yang salah paham. Bikin dojo bangkit lagi, emang bukan tanggung jawab dia. Sekarang kita harusnya sadar diri. Dan mulai hidup baru. Aneh nih mereka berdua mana? Pintunya aja nggak dikunci. Sebentar lagi kan harus latihan. Wudanai, Sebenarnya apa yang terjadi? Wusi mana? aku nggak bisa bicara. Aku diancam sama pelatih Siu. Aku nggak bisa kasih tahu apa-apa, tapi... Kamu coba ingat-ingat hari ini ngapain aja. Coba diingat baik-baik. Rumah ini hancur berantakan kalau nggak ada aku. Maaf telat. Muka kamu kenapa kelihatannya pale banget? Kurang tidur ya? Akhir-akhir ini tekanannya gila. Satu sisi harus kuliah. Satu sisi lagi harus siap lomba. Benar-benar nggak bisa dia waktunya. Terus kenapa kamu maksa ikut lomba taekwondo? Itu prioritas utama aku. Nanti aku boleh nonton langsung dan nyemangatin kamu? Jangan dibahas, udah mau lomba aja pelatih masih ngacihin aku. Pelatih. Lurusin tangan lagi. Wudani, kirain kamu nggak datang. Kebangun kesiangan. Oke, fokus ya. Ayo kita lakukan satu set lagi, pukulan. Ayo, pukul lagi. Kamu lagi marah ya? Kalau kamu masih mau ikut kompetisi, waktunya nggak banyak lagi, seriuslah latihan. Kenapa kemarin malam pintunya ditutup? Jangan mikir terlalu banyak, fokus latihan dulu. Satu set pukulan lagi, lengan lurus. Oke, lebih tinggi sedikit. Udah nih. Kalau kamu nggak dalam kondisi baik, jangan latihan. Nggak ada yang maksa kamu ikut kompetisi. Maaf, aku akhir-akhir ini terlalu lelah. Nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Aku sudah bicara dengan agen. Dalam 2 hari ini aku akan menjual dojo ini. Pelatih Siu, kok bisa dijual dojonya? Aku sudah mikir, anak yang lahir juga butuh perhatian. Nggak ada yang bisa selalu bantu aku, anak dan dojo. Aku cuma bisa pilih satu. Kenapa? Bukannya aku sudah bilang. Aku akan bantu kamu menang 1 gelar lagi. Udah nih. Kamu nggak perlu melakukan ini. Tidak. Dekat dia. Semua ini nggak ada hubungannya dengan kamu. Kamu harus punya hidup sendiri. Kamu nggak perlu memaksakan diri karena alasan apapun. Untuk suka taekwondo. Jangan gini dong, aku masih mau latihan sama kalian terus.
Siu. Gawat, perut pelatih Siu sakit lagi. Cepetan buka pintu, aku antar dia ke rumah sakit. Pelatih Siu, kamu harus semangat ya. Ini coklatku buat tambah tenaga. Terima kasih. Suami ibu yang mau melahirkan di mana? Aku itu. Semangat, jangan ada tekanan, semangat. Tenang, semuanya baik-baik saja. Aduh, aku kaget banget. Jangan kira salah paham kalian sudah selesai. Salah paham? Salah paham apa? Coba mikir baik. Sore itu, kamu sama seorang kakak cantik. Ingat nggak? Aku nggak bisa kasih petunjuk lagi. Luyu, kalian lihat, ini semua salah paham. Aku tidak tahu apa-apa, kalau bukan karena Siu pelatih. Belakangan ini tidak sempat menghukumku, aku tidak akan memberitahumu sebanyak ini. Tenang, aku akan menjelaskan keadaannya dengan jelas. Kalian datang. Kamu istirahat dulu, anaknya serahkan padaku saja. Bu Dani. Kamu pernah punya anak? Bagaimana aku bisa punya anak? Maksudku. Istri kamu pernah punya anak. Aku mana punya istri? Lalu bagaimana kamu bisa begitu mahir merawat ibu melahirkan dan bayi? Kamu tahu kenapa latihanku belakangan ini begitu melelahkan? Bukan aku tidak serius, tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk latihan. Sejak terakhir kali kamu masuk rumah sakit. Aku takut setelah kamu melahirkan, tidak ada yang merawatmu. Aku mendaftar di jurusan perawatan ibu dan bayi. Sambil kuliah sambil latihan. Oh begitu. Selamat ya. Bagaimana? Barang-barang sudah siap? Tenang, mobil sudah menunggu di bawah. Mobil? Kita mau kemana? Udani memberikan hadiah besar untukmu. Dia sudah mengatur pusat perawatan pasca melahirkan terbaik untukmu. Serta rehabilitasi atlet selama 2 bulan ini. Kamu tidak perlu memikirkan apa-apa, fokus saja pada pemulihan, berusahalah. Agar bisa segera kembali ke dojang taekwondo. Terima kasih. Tenang, aku akan mengawasi si romantis ini dengan baik. Sebelum pertandingan, latihan yang baik. Aku yang harusnya mengawasimu, kan? Bu Dani, terima kasih banyak. Jangan merasa terbebani, fokus saja pada pemulihanmu. Maaf, sebelumnya aku salah paham padamu. Aku bahkan berpikir untuk menjual dojang, ini semua salahku. Tidak apa-apa, ibu hamil, fluktuasi emosi bisa dimaklumi. Sekarang aku sudah mengerti. Masalah melahirkan sudah selesai, tapi taekwondo tidak akan pernah aku tinggalkan. Dojang taekwondo harus terus dikembangkan. Sekarang kamu sudah bisa latihan lagi? Latihan jangan dulu, kamu gendong dulu, aku mau tidur sebentar. Para orang tua itu benar, hanya semangat saja tidak cukup. Kita harus mengubah semangat itu menjadi kekuatan di medan pertempuran, benar kan? Aku belakangan ini merawatmu dan juga merawat anak. Lingkaran hitam di mataku semakin besar. Kita harus berusaha keras merebut kembali gelar juara, baru bisa mendapatkan penghormatan dari semua orang. Sayal, Dani, rumahmu ada masalah besar. Ayah, Kamu masih ingat pulang? Kemana saja kamu selama ini? kalau kamu mau bicara soal perjodohan, jangan lagi. Baiklah. Tidak dengar kata-kataku, seorang pria dewasa, pergi ke rumah sakit bersalin. Untuk APA, Kamu menyuruh orang mengikutiku? masih banyak orang yang mengawasi keluarga kita. Apakah kamu benar-benar tahu siapa dirimu? Wang Shen, aku sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Keluarga Wang di selatan punya kekuasaan dan pengaruh. Apa yang kamu mau? Aku tidak bisa memberimu. Kamu malah mengincar pria yang sudah punya istri dan anak. Kamu bohong, aku tidak. Tidak, aku sudah memotret semuanya, dia menemani wanita itu.
Pergi ke pusat perawatan pasca melahirkan, kamu masih belum menyerah? Tidak mungkin, dia bilang dia belum menikah. Kamu terlalu naif, tapi aku tidak akan mempermasalahkan ini. Asalkan kamu menikah denganku, aku juga tidak akan mengecewakan keluarga Lu. Tidak, aku tidak mau menikah. Tidak menikah, kamu yang menentukan? Bukankah kamu ada di Wangsen? Kenapa pulang? Ayah, aku mohon, aku tidak mau menikah dengan Wang Sen. Dia sudah lebih dari 40 tahun, temperamennya masih tidak menentu. Keluarga Wang sedang dipangkak, hijau berapa tahun ini. Sekarang mereka adalah orang terkaya di selatan. Kalau kamu menikah dengannya, semua hartanya adalah milikmu. Ayah, aku tidak mau apa-apa. Jangan paksa aku menikah dengannya, oke? Konyol, kamu tidak mau, tapi keluarga Lu masih membutuhkannya. Sejak kecil aku membesarkanmu supaya bisa bernyanyi dan menari, bukankah itu untuk membantu keluarga Lu? Ayah, kalau begitu, bagaimana dengan keluarga Wu? Aku menikah dengan Wu Dani, boleh kan? Wu Dan and I. Keluarga Wu memang juga kaya. Tapi lawan terbesar adalah Wang Sen. Keluarga mereka sudah lama dalam krisis, budget mereka bertengkar. Ayah, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau menikah dengan Wu Dani. Wang Sen, Tidak menyangka objek negosiasimu adalah aku, ya? Kakak tertua keluarga Wu, kita masih teman lama. sepertinya kita tidak terlalu akrab. Dengar-dengar kamu tidak patuh, sembunyi-sembunyi dari keluarga. Pergi ke dojang taekwondo untuk bertanding. Bukankah kamu sama Liu? Kenapa kamu begitu tahu jadwal saya? Di dunia bisnis, jangan bahas wanita. Kalau kamu suka Liu Yu. Jika harga bisnis ini cocok, saya tambahkan dia untukmu. Tidak, saya sama sekali tidak tertarik padanya. Saya juga tidak mau buang waktu. Bisnis keluarga Wu terlalu tumpang tindih dengan Wang Sen saya. Dulu ayahmu kejam, sekarang tidak ada penerus. Sekarang saatnya beristirahat. Maksudmu, mau akuisisi perusahaan kami? Jadi pura-pura bodoh. Saya mau kalian keluar dari pasar ini. Pergi dengan sadar, saya masih bisa kasih kamu muka. Kakek Wu juga bisa menikmati masa tua dengan tenang. Kalau saya bilang tidak, Maka saya akan tunjukkan apa artinya hancur berantakan. Saya kasih 2 minggu untuk pertimbangkan, lebih baik tanda tangani perjanjian yang saya beri sebelumnya. Temani saja pacarmu yang hamil, main taekwondo. Bagaimana pembicaraanmu dengan Wang Sen waktu itu? Kenapa semua mitra kerjasama membatalkan kerjasama dengan kami? dia, karena kerjasama yang dia tawarkan, saya tidak setuju. Wang Sen ITU license, Kijem dan Jahat. Beberapa tahun ini, semakin menargetkan kami. Bukankah perusahaan kami selalu stabil? Apa benar-benar ada masalah? Saya sudah suruh orang periksa, seberapa besar dampaknya. Wang Sen mungkin pakai cara lamanya. Untuk menjatuhkan kami. Saya kemudian berdebat. Kami lah. Belum separah itu, masih ada cara. Kamu tidak akan suruh saya nikah lagi, kan? Ya. Nikah adalah strategi terbaik. Kita nikah dengan keluarga Lu. Kerja sama kuat, keluarga Wu. Baru bisa berdiri tegak di selatan. Ayah, saya curiga, Wang Sen ini. Apa kamu yang atur masuk? Sudah waktunya seperti ini, kamu masih bicara begitu. Ayah mau stabil. Nikah saja, kan kamu juga jomblo. Kamu tahu apa? Ini juga untuk masa depanmu. Kamu tidak butuh cinta, kamu suka usaha. Tidak berarti saya harus begitu. Ini perencanaan untuk seluruh keluarga Wu. Ayah, keluarga Wu cuma saya seorang. Kalau kamu paksa lagi, saya tidak keberatan. Main taekwondo seumur hidup. Hidup sendirian selamanya. Kamu. Cepat panggil ambulans. Bagaimana? Sudah bisa menghubungi Tuan Wu belum? Masih tidak angkat teleponnya? Tuan tiba-tiba sakit, kalau sampai. Ini gimana ya? Aku akan cari dia. Kuda-kuda yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Luruskan tangan, luruskan. Latihan ini butuh konsentrasi penuh. Jangan lihat aku. Cepat latihan. Fokus, fokus. Dani, akhirnya ketemu kamu. I am you. Kamu bikin dia masuk ruang gawat darurat. Apa? Itu hari kamu bilang mau latihan taekwondo, baru saja kamu pergi. Dia langsung telepon ambulans, cepat pergi. Apakah ini semua karena aku? Ternyata benar, Wu Dani sering di sini.
Tuan Sen sudah menemukan Luyu di tempat latihan taekwondo. Dia sedang menyusahkan wanita Wudani. Luyu si jalang ini ternyata ada gunanya juga. Asal dia bisa menyelesaikan masalah wanita Wudani, maka itu sudah menyelesaikan masalah besar. Tapi keluarga Wu hanya punya masalah bisnis dengan kita. Kamu ngerti apa sih? Keluarga Wu adalah lawan kita. Wudani sebagai penerus, kalau diberi waktu, apa yang tidak bisa dia lakukan? Asal selesaikan keluarga Wu, maka masalah akan selesai. Lihat, ini toko itu. Kalian mau bikin apa saja, bikin saja. Lebih baik bikin toko ini tutup. Buat seseram mungkin, uang ini silakan dipakai. Ayo pergi. Wudani juga tidak tahu kenapa. Bisa suka sama wanita yang suka bertinju, bau keringat. Mana bosnya? Panggil bos kalian keluar. Cari masalah. Camia, apa kamu sudah mengganggu orang yang tidak seharusnya? Pikir baik-baik. Baiklah. Kalian bertiga, ayo maju. Dia gila ya? Ayo serang. Kamu ngapain? Jangan mendekat. Kamu ngapain? Jangan mendekat. Kalau ini kurang mana? Selamat datang mendaftar di tempat latihan kami. Tim 3 orang dapat diskon. Bagaimana? Ini. Kalau dari dulu ada murid seperti ini, kita pasti sudah kaya raya. Ini adalah dojang taekwondo Wudani. Wudan and I, Kamanetya, Kilya. Datang untuk cari masalah. Tidak heran Wudani menganggap tempat ini sebagai harta karun. Aku akan membuatnya tahu apa itu titik lemah. Kenapa belum pergi juga? Kamu. Kamu tunggu saja, aku pergi dulu. Uang kembali, kelas ini banyak orang yang menghalangi pintu. Sebenarnya mau apa sih? Maaf ya, benar-benar maaf. Beberapa hari yang lalu, ada sekelompok orang besar-besar berjaga di depan pintu. Siapa yang berani menitipkan anak di sini? Maaf ya, ini uang kembali untuk Anda. Belakangan ini memang ada beberapa masalah. Tidak tahu diri, buka pelatihan anak-anak tapi malah bikin banyak orang marah. Aku antar kamu pergi. Ayo, aku antar kalian. Benar-benar maaf ya. Wudani, kamu sudah kembali. Bagaimana kondisi ayahmu? Dia sudah jauh lebih baik, sudah lepas dari bahaya. Aku lihat ini sudah dekat pertandingan, jadi aku pulang dulu. Baguslah, pelatih Siu sangat khawatir. Dia, di mana dia? Pergi menghadapi orang tua, tadi ada lagi yang datang. Aku lihat tadi banyak orang tua datang, untuk mencoba atau bayar. Minta uang kembali. Bukan, ada apa lagi? Katanya cari Wudani, bilang apa lagi? Ini adalah titik lemahmu. Cari aku? Aku tahu siapa itu. Belakangan ini banyak yang minta uang kembali, kita sudah tidak punya murid lagi. Kalau terus begini, sebelum kamu juara, dojang kita sudah tutup duluan. Ini salahku, harus bagaimana? Tahu nggak? Mungkin tidak berhasil. Bisa diungkapkan sekarang? Tidak, bahan belum cukup. Bilang dulu, baru aku kasih. Baiklah, aku bilang. Join pondok ya. Utamanya melatih anak-anak. Daripada memikirkan orang tua, lebih baik fokus ke anak-anak. Kalau anak-anak benar-benar suka taekwondo, orang tua pasti senang. Dan mengantarnya ke sini. Jadi sebenarnya ada cara apa? Kamu sudah bisa tawar-menawar ya? Anak-anak harus pakai cara anak-anak untuk menyelesaikan masalah.
Lihat ini, kombinasi taekwondo dan street dance, bagus banget. Anak kita nanti belajar ini, taekwondo sama street dance. Benar-benar bagus, aku rasa mereka akan suka. Kalau gitu kita daftar ya. Halo, kami mau daftar ini. Terima kasih. Kamu lakukan seperti yang aku bilang. Udani ingin menyenangkan wanita ini. Tidak mungkin. Jangan antri lagi, kelas taekwondo ini bohong. Jangan percaya mereka, mereka sengaja memanipulasi. Memanfaatkan promosi video pendek, semuanya palsu, bohong belaka. Kamu ngomong apa sih? Kami tidak palsu. Kalian promosi di mana-mana, mengejar juara. Di sini tidak ada juara, guru-gurunya palsu. Kamu ngomong apa sih? Anak saya belajar di sini. Dulu ada juara di sini, yaitu suami pemilik toko ini. Sayangnya dia membunuh suaminya, lalu cari pria lain. Sangat menjijikan. Benar atau tidak? Wanita ini tidak tahu malu. Kamu jangan keterlaluan. Aku kasih tahu, orang sepertimu tidak pantas jadi manusia. Mau jadi pelatih lagi. Kamu ngomong apa? Pelatih Siu itu orang baik? Tidak. Kamu pulang dulu, aku akan bicara dengannya. Pembicaraan antara orang dewasa. Benar. Jangan khawatir, orang tua itu dibayar orang lain. Sengaja cari masalah perkataan mereka. Jangan kamu hiraukan. Lucu kan, omongan mereka. Semua orang tahu siapa kamu, dan aku yang memilih. Bergabung dengan dojo, aku yang paling tahu apa yang terjadi di dalam. Kamu tidak tahu. Kenapa yang terluka adalah aku? Yang menanggung semuanya tetap aku. Bisa kamu ceritakan kejadian sebelumnya? Dulu dia memang teman seperjuanganku. Dan orang yang aku kenal di separuh hidupku. Aku mengorbankan segalanya, membantu mimpinya menjadi juara. Aku menemani dia begitu lama, mengorbankan mimpiku menjadi juara. Mengantarnya ke panggung juara, tidak disangka setelah dia menang. Yang ada di matanya bukan aku. Maksudmu, mantan suamimu selingkuh? Ya. Tapi takdir masih menyimpan lelucon yang lebih besar untukku. Perselingkuhan sudah tidak dramatis lagi. Ketika aku akhirnya mewujudkan mimpi menjadi juara dan memiliki dojo. Di saat paling bahagia dalam hidupku, aku mendengar hal yang paling tidak ingin kudengar. Hei, Maaf, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Ketika kamu bersamaku, kamu tidak berkata seperti itu. Diam kamu. Kamu bilang dia hanya bisa taekwondo, tidak secantik aku. Bentuk tubuhnya tidak sebaik aku, dan sangat membosankan. kalian berdua tidak punya malu ya? Kenapa merah? Masih ada yang lebih buruk belum kukatakan. Dia memohon padamu sekarang hanya karena hadiahnya belum cair. Tidak bisa ada skandal. Diam kamu. Aku akan terus bicara, tunggu sampai dia dapat hadiahnya. Dia akan benar-benar meninggalkanmu. Lalu membuka kembali dojonya. Membelikanku cincin berlian besar dan menikahiku. Jadi, kalian bercerai saat itu? Seandainya kami bercerai saat itu, tapi itu juga terakhir kalinya aku melihatnya. Kenapa? Karena saat aku melihatnya lagi, itu adalah kabar kematiannya. Dokter, dia. Kecelakaan datang terlambat, tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Wu Xiu, meskipun suamimu mengalami kecelakaan. Tapi selamat ya. Kamu sudah hamil 2 bulan. Jadi, kamu belum sempat menyalahkannya. Dia sudah meninggal, dan meninggalkan seorang anak. Ya, dengar malam itu. Si selingkuhannya bertengkar hebat dengannya. Entah dia yang terlalu emosional, atau aku yang terlalu emosional. Pokoknya, semuanya jadi seperti ini.
Kamu ngapain? Aku ingin berterima kasih padamu. Setelah melalui semua ini, masih bisa menjaga cinta pada taekwondo. Masih bisa memberikan begitu banyak, kamu tenang saja. Aku pasti akan menjadi juara, pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik. Kalau begitu, aku doakan kamu jadi juara. Banyak ya orang yang ikut lomba? Ini kan kompetisi bergengsi tinggi. Kalau begitu, aku ikut lomba kategori remaja. Nanti ketemu di podium. Target kita adalah juara. Ayo. Tak kusangka, lawangku ternyata kamu. Kita satu perguruan, tak perlu seperti ini kan? Sekarang aku danmu sudah bukan satu perguruan lagi. Makanya lihat kalian jadi lebih menyebalkan. Kalau begitu, kita bertemu di arena. Berapa usaha yang kamu lakukan, ingin bertanding denganku? Aku akan membuatmu tahu apa itu ketakutan. Kenapa? Sebelum pertandingan ada sesi ancaman ya? Sekarang kita semuanya dulu masing-masing. Aku sarankan kamu jaga dirimu sendiri. Saudara senior tahu jurus dan trikku. Aku khawatir. Dia tahu kamu, tapi belum tentu tahu aku, percayalah. Aku pasti akan membawa pulang juara untukmu. Shiyu, Bukannya sudah putus hubungan. Kenapa kamu masih datang? sadarlah, tunggu aku jadi juara, kamu datang ke dojoku. Aku tetap bisa membantumu mewujudkan mimpi. Aku tidak butuh orang sepertimu untuk mengotori mimpiku. Apa kamu akan berani untuk menutupi kegagalan pernikahanmu? Jangan ikut campur urusanku lagi. Kenapa kamu tidak ngakui? Kamu hanya menjadikan Udani sebagai pengganti mantan suamimu, membuatnya menang taekwondo. Diam. Aku mengungkapkan isi hatimu kan? Tapi Udani memang lebih kaya dari mantan suamimu. Dan lebih tampan. Wudani adalah Wudani. Dia tidak pernah pergi saat dojo dalam kesulitan. Tidak sepertimu. Mengkhianati perguruan, sekarang malah mendidikku. Kalau kamu tidak menyukainya, kenapa kamu membiarkannya? Terus mendekatimu? Apa susahnya mengaku? Saudara senior. Di matamu, aku wanita seperti ini? Dulu aku selalu ada di sampingmu, menemani kamu melewati masa sulit, tapi kamu tidak pernah melihatku. Kamu memang wanita yang cinta uang. Saudara senior, kamu benar-benar melihatku seperti ini? Kamu tidak melihatku, tapi langsung menerima. Bukan enak. Kamu benar-benar membuatku jijik. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak perlu menjelaskan lagi. Tenang, cara balas dendamku adalah di arena. Serigala akan menghajar Udani, aku akan membuatnya tahu. Apa itu kekuatan sebenarnya? Semoga kamu masih bisa menyukai seseorang yang dipukul sampai cacat. Sepertinya aku harus mengingatkan Wudani. Hati-hati dengan orang senior. Ayahmu masih sakit, kamu ikut lomba saja sudah keterlaluan. Masih ingin menang, pasti akan ada. Promosi besar-besaran, kalau dia tahu. Kamu pasti mati. Aku tetap akan mengejar gelar juara ini. Udani, kamu masih ingat siapa dirimu? Kenapa? Kamu disogok ayahku? Aku tidak mengerti apa yang kamu lakukan sekarang, berjuang mati-matian untuk apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu kan anakku. Sekarang aku punya tujuan yang ingin aku kejar. Kamu punya warisan miliaran, kenapa tidak diurus, mau seumur hidup di sini? Berkelahi dengan orang lain atau jadi pelatih? Ada apa? Bicarakan setelah lomba. Kalau kamu terus menendang, ayahmu akan tahu. Kenapa kamu di luar? Bagus juga, jadi aku tidak perlu menjelaskan padanya, kan? Kamu tidak serius kan? Kamu masih ingat kenapa kamu mendekati dojo taekwondo? Ini jelas sebuah penipuan. Mau cari cewek apa, kamu tidak bisa dapatkan? Wanita itu. Dia sudah menikah dan punya anak. Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkannya dan dojo taekwondonya? Untuk lari dari ayahmu dan keluargamu? Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkannya dan dojo taekwondonya? Untuk lari dari ayahmu dan keluargamu? Ternyata semuanya palsu. Awalnya aku memang ingin lari dari ayahku dan keluarga ini.
baru mendekati Wu Xiu, datang ke dojo taekwondo. Bro, jangan bilang kamu serius? Ya, awalnya aku berencana setelah menang kali ini. Baru memberitahu Wu Xiu, tapi sekarang aku sadar. Apapun yang terjadi, apakah aku menang atau tidak? Aku akan memberitahunya. Tapi dia tidak pantas untukmu. Aku yang tidak pantas untuknya, dia punya karir, semangat, dan gairah, sedangkan aku hanya punya warisan keluarga Wu. Aku tidak punya apa-apa. Sepertinya aku harus menemani kamu menghadapi ayahmu. Dan serangannya yang gila-gilaan. Sebelumnya aku tidak berani mengaku suka padanya karena gengsi. Menipunya dan menipumu. Sekarang aku baru sadar, aku benar-benar suka padanya. Suka semangatnya, suka usahanya. Baiklah, aku terima alasanmu. Sekarang aku benar-benar suka taekwondo, aku akan mengejarnya. Kamu sebagai saudaraku harus mendukungku. Tenang saja soal ayahmu, aku akan bertahan selama mungkin. Biarkan aku berusaha sekuat tenaga sekali ini. Semuanya adalah kebohongan. Aku pikir kali ini akan berbeda. Ada orang? Ada orang? Kenapa pintunya dikunci? Wu Xiu mana? Kenapa pintu dikunci? Tidak tahu. Telepon Wu Xiu tidak pernah mati. Dia pergi mana sebenarnya? Tidak tahu, baju pertandinganku masih di dalam. Tanpa baju pertandingan yang pas, besok aku bagaimana? Kalian pergi kemana siang tadi? Sepertinya bertengkar dengan Shifu. Lalu pergi mencari kamu. Setelah itu tidak tahu lagi. Menurutmu, apakah mungkin Shi Xiong membuatnya marah? Menurutku kemungkinan besar kamu yang membuatnya marah. Sudahlah, kita pulang dulu, aku masih punya beberapa set. Baju cadangan, besok ketemu di lapangan. Kenapa belum juga angkat telepon? Pelatih Siu benar-benar tidak datang melihat pertandingan kita? Dengar, asal kamu bisa dapat hasil yang bagus. Pelatih Siu pasti akan melihatnya. Jadi tidak ada yang memberi semangat untukmu? Ini siapa? Ini adalah Dewi Hatiku, namanya Xuan Xuan. Kalau pelatih Siu tidak datang, biarkan Dewi Hatiku membantumu. Kamu sudah minta izinku? Kalau begitu, kamu mau memberi semangat untukku? Mau. Kamu benar-benar bisa bersaing denganku untuk juara. Tidak menyangka ya, aku datang kali ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Tapi untuk Wu Xiu. Kamu lebih baik memikirkan dirimu sendiri. Orang sepertimu. Mengambil posisiku, sekarang bahkan mengambil juaraku. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa kamu masih mau bersaing denganku? Besi, aku siap. Aku hanya bisa membantu meninggalkan lapangan. Selamanya, kamu tunggu saja. Berdasarkan poin pertandingan ini, juara umum adalah Wudani. Ada yang ingin kamu katakan? Aku sudah lama menunggu seseorang, aku ingin mengundangnya ke atas panggung. Berbagi gelar juara ini bersamaku. Kamu tidak bercanda kan? Wu Xiu, aku tahu kamu melihatnya. Gelar juara yang aku janjikan, aku dapatkan. Selamat. Hanya kata, selamat, saja. Aku. Aku tahu kamu selalu memikirkan hal ini. Semuanya tidak akan terulang. Kali ini, sebagai juara, di mataku. Ayo. Akhirnya, kita mendapatkan gelar juara. Lihat, semuanya akan berlalu. Aku akan membawa kita berdua.
Kenangan baru untuk menghapus kenangan yang tidak menyenangkan. Semuanya sudah berlalu, sekarang adalah awal yang terbaik. Ya. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah menyerah. Mimpimu dalam taekwondo. Kelola dojang ini dengan baik, biarkan lebih banyak orang mencintai taekwondo. Lalu, apa mimpimu? Jika aku tahu pulang ke negara seperti ini, aku seharusnya pulang lebih awal, jadi bisa bertemu denganmu lebih cepat. Kamu tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan. Aku bicara tentang mimpi. Mimpi. Mimpiku adalah mengelola dojang ini bersamamu. Melihat anak-anak tumbuh besar. Bisakah kalian berhenti bicara? Kami sudah lelah. Cepat kembali. Semuanya sudah berkumpul hari ini, mari kita foto bersama. Baiklah. Rayakan pembukaan kembali kita, bagaimana? Ayo, ayo. Lihat ke sini. Cengkeh, 3, 2, 1 cengkeh. Sudah lama mempekerjakanmu, hanya memberikan hasil seperti ini. Apa yang bisa kugunakan untuk mengancam keluarga Wu? Pak Sen, sebenarnya kekuatan gosip dan opini sangat menakutkan. Bagaimana? Apa ide bagusmu? Kalau begitu, mari kita main besar kali ini, biarkan seluruh keluarga Wu menghilang dari wilayah selatan. APA. Anak durhaka ini, aku menyuruhnya pergi untuk pernikahan politik. Bahkan mempermalukanku di depan umum. Carry tahu. Bawa kembali wanita di luar sana dan si brengsek itu. Baik. Aku menyuruhmu pulang untuk pernikahan politik, membantu bisnis keluarga. Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau sudah tahu, ya aku kasih tahu deh. Aku mau nikah sama dia. Berani-beraninya cari yang kayak gini? Belum nikah udah punya 2 anak. Pantas masuk keluarga Wu? Om, maksudnya apa? Cewek kayak kamu, bawa anak haram masuk cuma mau dapetin tempat di keluarga Wu kan? Jangan menghina berlebihan. Gas, hajar. Lo jaga mulut ya. Cewek pilihan lo, belum resmi masuk Wu. Udah berani ganggu keluarga Wu? Gue lihat kalian gak anggap. Keluarga Wu APA. Cukup. Siapa yang berani sentuh mereka? Wu Dani lebih milih yang udah pernah nikah. Pernah punya anak daripada lo. Wang Sen, senang banget ngehina gue. Keluarga lu di selatan juga bukan 5. Santai aja. Lo kan cuma mau Wu Dani? Bantu gue bantu lo dapetin. Gimana, mesra banget kan? Kayak keluarga langsung. Marathon? Pengen cewek ini hilangkan? Syaratnya? Bilang. Lo harus ungkapin semuanya. Bocorin anak haramnya Wu Dani. Bikin malu keluarga Wu. Hila lo? Emangnya gue dapat apa? Tentu, keluarga Wu pasti gak bakal. Biarin Wu Dani kayak gini. Nanti lo tinggal ikutin aja. Pisahin Wu Dani sama cewek itu. Lo minta papa lo, Wu Dani. Bisa lo kendaliin. Anak gue bukan anak haram Wu Dani. Gue sama Wu Dani. Gak ada hubungan apa-apa. Dani, kirain konferensi ini. Buat bahagia lo. Mau bilang apa? Papah gue bilang kapan ketemu Om. Buat bahas tunangan kita. Ternyata usaha gue sia-sia. Mana mungkin gue lawan orang yang udah mati? Terserah deh. Jadi lo setuju? Kalau bukan dia, siapa aja boleh. Kamu lebih memilih memberikan hatimu kepada wanita seperti itu daripada memberikannya kepadaku. Sudah beberapa hari ini. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, tapi tidak diungkapkan, malah melampiaskannya dengan merusak barang. Ini semua baru diganti. Apa yang kamu katakan? Jangan main tangan, aku juara kelompok muda lo. Lanjutkan, aku tidak mengatakan apa-apa. Satu diam, yang lain juga diam, aku jadi bingung. Tidak ada mood. Kenapa?
Juara tidak bisa berteman dengan juara? Bisa, tapi kamu mengajakku minum kopi, aneh sekali. Bukankah kamu hanya makan McDonald's? Sekarang aku juara kelompok muda, bukan anak kecil lagi. Aku harus punya hobi yang lebih tinggi. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Menurutku, kenapa kalian berdua tidak membicarakan semuanya dengan jelas? Apalagi yang harus lakukan? Aku sudah melakukan banyak hal. Dia tetap saja menolakku. Jika ada masalah, kalian berdua harus menyelesaikannya. Apalagi yang harus lakukan? Jika dia mundur, kamu juga mundur. Kapan kalian berdua akan bertemu? Kalian berdua orang yang berlatih bela diri, kenapa harus begitu picik? Terima kasih, Romeo. Aku sudah bayar sendiri. Bisa tidak kamu mentraktirku McDonald's lagi? Ayah, kamu bisa memukulku, memarahiku, tapi aku sudah memutuskan. Membatalkan pertunangan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Siu sudah cukup sedih. Aku tidak mungkin membuatnya sedih lagi. Kamu hanya memikirkan wanita itu. Kenapa tidak memikirkan keluarga Wu? Ayah, keluarga Wu. Bukan hanya nikahi Luyu, yang bisa membuat sesuatu. Apa yang kamu tahu? Sekarang keluarga Wu di selatan sedang dihadapkan oleh Wang Shen, situasinya sulit. Keluarga Lu bersedia menikah dengan kita. Setidaknya meningkatkan peringkat keluarga Wu di selatan. Wang Shen lagi. Kita tidak bisa melawan Wang Shen. Jika kamu benar-benar membatalkan pertunangan, keluarga Wu akan hancur. Meskipun begitu, aku tetap akan melakukan pertunangan. Menghancurkan keluarga Wu, apa untungnya bagimu? Aku tidak peduli dia pernah punya anak atau tidak. Juga tidak peduli statusnya, yang aku pedulikan adalah jika aku tidak menikahinya, aku akan menyesal seumur hidup. Meski dia belum pernah punya anak, dia tetap tidak pantas masuk ke keluarga Wu. Setiap generasi keluarga Wu selalu menikah dengan keluarga terkemuka di selatan. Ini adalah takdirmu. Saya yang menikahinya, apa hubungannya dengan keluarga Wu? Kalau kamu bicara seperti itu, lebih baik kamu pergi dari keluarga Wu. Hitaskan senua hubungan dengan keluarga Wu. Sudah bertunangan, dia melakukan ini, apa yang harus saya lakukan? Kamu menganggap keluarga Lu seperti apa? Jangan merah. Saya tentu berterima kasih pada keluarga Lu yang membantu di saat kritis. Bagaimana, kamu pikir masalah ini sudah selesai? Kamu pikir keluarga Wu akan baik-baik saja? Jangan marah. Saya sudah memutuskan semua hubungan ekonomi dengannya. Dan sudah memperingatkannya, tunggu sebentar, saya yakin. Dia tidak akan bertahan. Tunggu, apakah saya harus menunggunya seumur hidup? Jika dia tidak menikahi saya juga akan dinikahkan dengan orang lain. Benar. Anak saya bukan tidak ada yang mau menikahi baik. Saya pasti akan membawanya kembali dengan baik, kamu ingat. Jika masalah ini tidak terselesaikan, mungkin tidak ada yang akan membantu keluarga Wu. Pelatih Siu, ikut saya. Kemana? Saya seharusnya tidak menggunakan Luyu untuk membuat marah. Saya sudah mengumumkan pembatalan pertunangan. Rumah ini akan hancur tanpa saya. Sebenarnya, selama ini saya terus berpikir. Apakah keputusan saya telah membebanimu? Apakah saya harus terus melakukan kesalahan? Kamu tidak pernah membebani saya. Jadi, Saya tidak peduli apapun, saya hanya peduli padamu. Situasi saya dengan keluarga sekarang mungkin akan membebanimu. kita adalah orang yang berlatih bela diri, usaha pasti berhasil. Melihat gerakan, kita bisa menghadapinya, apa yang perlu ditakutkan? Sekarang, saya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Wu. Kedepannya, mungkin benar-benar harus bekerja di bawahmu. Tidak masalah. Saya akan menafkahimu. Meskipun sekarang kita tidak punya apa-apa. Kita masih punya keterampilan bela diri. Saya hanya takut akan membebani tempat ini.
Hehehe, saya masih panis street dance, jangan lupa. Dulu, dengan street dance dan taekwondo saya mencapai puncak dalam merekrut siswa. Kamu benar. Saya pikir ini bisa. Lampu sudah siap. Aktor sudah siap. Ayo, para orang tua, mari kenali breakdance dan taekwondo. Kalian keterlaluan, membuatku di sini untuk kalian. Jadi buruh rekrutmen ya? Kenapa? Aku adalah satu-satunya putri keluarga Lu dari selatan. Tapi dia, Wudani, bisa saja meninggalkanku untuk seorang wanita yang sudah punya anak. Kenapa? Tunggu. Mama, untuk Udani yang seperti itu, apa perlu? Kamu datang untuk apa? Tidak terima ya? Sekarang tahu rasanya dibuang? Lalu bagaimana? Jika keluarga Wu sudah tidak ada, bukankah mereka akan berlutut meminta untuk menikah denganku? Kamu ingin mendapatkan Udani, ya? Aku akan memberimu kesempatan. Ini adalah obat kuat yang kubeli dengan harga mahal dari Thailand. Udani, bukankah dia sangat menyukai anak? Bukankah dia sangat lembut hati? Asalkan kamu nekat. Lahirkan seorang anak dari keluarga Wu, maka pernikahan dengan keluarga Wu. Udani akan menjadi milikmu. Benarkah? Anak yang dilahirkan Wu Xiu bukan miliknya. Asalkan kamu bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisimu. Tapi dengan melakukan ini, aku jadi apa? Hasilnya penting, prosesnya penting juga. Semuanya sudah kuselesaikan. Sekarang Udani sudah diusir dari rumahnya. Tinggal di hotel. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Kenapa kamu datang? Aku. Jika ingin menyelamatkan keluarga Wu, temani aku minum. Malam ini, asalkan kamu bisa membuatku senang, aku akan melepaskan kalian. Jika kamu membenciku karena aku membatalkan pernikahan kita, aku bisa meminta maaf dengan baik padamu. Jika kamu takut masa depanmu terganggu, aku juga bisa menjelaskan pada mereka. Apakah kita benar-benar tidak mungkin lagi? Kenapa kamu sangat menyukainya? Apa yang lebih baik darinya daripada aku? Haruskah ada alasan untuk menyukai seseorang? Mungkin itu adalah favoritisme. Favoritisme. Lalu, apakah kamu tahu perasaanku padamu? Aku tidak peduli di mana hatimu berada. Malam ini, aku harus mendapatkanmu. Kamu benar-benar. Kamu. Biarkan semua kesalahan berakhir malam ini. Aku berutang padamu. Aku sudah melunasinya. Pergilah, kita tidak mungkin. Aku tahu aku tidak salah memilih orang. Sayangnya, orang yang tepat itu bukan aku. Bagaimana kita bisa sepakat? Jangan terburu-buru, aku hanya merasa. Kiat Hardapol Teres melakukan kesalahan. Salah?
Kamu mencintainya tidak salah, tapi mencintaiku itu salah? Wangsen, kamu gila. Katakan sesuatu yang setengah benar setengah bohong, kamu langsung luluh. Semua yang kamu janjikan padaku, tidak penting lagi ya? Wang Sen, jangan keterlaluan. Apa urusanmu? Berantem denganku itu bodoh. Ayo. Bagaimana? Wang Sen sudah kehilangan akal sehat. Dia membawa Yu pergi. Aku juga tidak tahu kemana. Jangan terlalu dipikirkan, mari kita cari cara menyelamatkannya. Kamu tidak bertanya padaku apa yang terjadi tadi? Aku percaya padamu. Tampaknya menyelamatkannya tidak mudah. Nanti kamu di belakang, aku yang maju. Jangan lupa, aku juara. Aku juga juara. Aku masih gurumu. Di dalam sana banyak orang, kamu sendiri saja pergi. Kita semua tidak akan bisa keluar, percayalah padaku, pergi. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Terima kasih, aku tidak apa-apa. Wangsen sudah kabur. Dia akan melakukan ADA. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Aku juga tidak tahu. Mari kita cepat pergi. Wangsen pasti tidak akan berhenti begitu saja. Oh ya, aku dengar Wangsen sudah menghubungi orang-orang, dia pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Harus hati-hati. Halo? Apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi tadi Bai masih di sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Jangan menangis dulu, mari kita cari cara. Barang-barang bayi masih ada, sepertinya mereka sudah siap. Dan mereka bergerak cepat. Selain Wang Sen, siapa lagi? Mereka ingin menekan Yu untuk menarik perhatian kita, tapi target sebenarnya adalah kita. Mungkin bukan hanya Wang Sen. Apakah kamu melihat orang yang mencurigakan belakangan ini? Paman senior, aku ingat paman senior beberapa hari terakhir. Selalu berkeliaran di sini. Sepertinya Wang Sen. Orang-orang yang dia hubungi cukup banyak. Setidaknya, di tempat senior brother, kita aman. Ya, senior brother orangnya baik. Tapi soal ini, Wang Sen berani mempermainkan kita. Bahkan menggunakan bayi sebagai ancaman, kita tidak boleh membiarkannya. Jika ingin menjatuhkan Wang Sen, ada satu orang yang benar-benar bisa membantu. Dani, ayahmu sendiri meskipun tidak datang. Tapi dia mendukungmu, semua orang di bawahnya. Sudah dia bawa ke sini. Ayo hadapi Wang Sen ini. Sudah waktunya untuk menghilangkan yang nomor satu di selatan ini. Berani mempermainkanku, sepertinya mereka tidak ingin hidup. Mereka peduli pada anak kan? Sekarang anak ada di tangan kita. Aku ingin lihat apa yang akan mereka katakan. Ini tidak baik, anak tidak seharusnya terkena imbasnya. Wanita itu memperlakukanmu seperti itu, kamu tidak marah? Tentu saja. Kepung tempat ini dari atas sampai bawah. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Wang Sen, tidak menyangka kamu begitu rendah. Hanya berani mengincar wanita dan anak-anak. Apa yang kalian inginkan? Kamu bersekongkol dengan senior brother, bukan untuk mengancam kami. Jika ada masalah, hadapi kami, kembalikan anakku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kalian tidak punya etika? Denganmu, apa perlu etika? Ini bukan aku yang lakukan. Masalah lama dan baru, semuanya akan kau tanggung. Jika masalah yang kau buat tidak bisa diselesaikan, maka itu selesaikan saja. Apa yang akan terjadi padanya? Sisanya, serahkan pada keluarga besar selatan lainnya. Kekuatan Wang Sen akan dibagi-bagi oleh keluarga besar. Mulai sekarang, keluarga Wu tidak akan punya lawan. Keluarga besar selatan juga harus diatur ulang. Pelatih Siu tidak baik, dojang taekwondo kebakaran. Apa? Ini tidak masalah. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Cepat, pelatih Siu, ikuti petunjuk saya. Ke sana. Kakak ipar, mulai sekarang kamu adalah kakak ipar saya. Apa ini semua? Ikuti petunjuk saya dan pergi ke sana.
Meskipun sudah melalui banyak hal, tapi saya belum pernah mengungkapkan perasaan saya, belum pernah mengatakan isi hati saya. Saya tahu semuanya. Jadi, maukah kamu bersama saya?